Salam saudara-saudara, bertemu kembali dengan saya. Mari kita belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Saudara belajar, saya belajar. Mari kita belajar bersama-sama pintar, agar hanya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan belajar pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kami pengertian agar bisa melakukan firman-firman-Mu ya Tuhan Yesus. Beri kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar hanya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil di Kisah Para Rasul 20 ayatnya 35. Demikian firman Tuhan, saya bacakan versi ILT. Aku telah menunjukkan segalanya kepadamu, bahwa dengan berjerih lelah sedemikian rupa, hal itu seharusnya membantu mereka yang lemah, agar mengingat juga perkataan-perkataan Tuhan Yesus, bahwa Dia telah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita memberi, kita berbahagia, apalagi yang kita beri lebih berbahagia. Nah, saudara-saudara, ada sedikit cerita demikian. Ini kisah nyata. Seorang petani di Cipanas mengurus lahan pertaniannya. Ditanami sayur, ada kangkung, ada bayam, ada caisim, dan sayur putih. Selama berbulan-bulan ia menggarap lahan, menyemai bibit dan memupuk serta merawatnya hingga waktu panen. Petani ini sudah memperhitungkan waktu panen pas lebaran atau menjelang lebaran, karena biasanya pengalaman bertahun-tahun harga sayuran akan lebih tinggi. Ternyata terjadi pandemi. Hati petani resah, setiap hari mencari informasi tentang perkembangan kondisi. Ternyata berhembus kabar bahwa pemerintah melakukan PSBB. Petani ini adalah salah satu supplier sayuran ke pasar induk di Jakarta. Namun dengan adanya PSBB, ia tidak bisa lagi menjualnya ke sana. Hatinya gundah. Terbayang panen kali ini tidak bisa dijual. Dia tawar-tawarkan ke tengkulak. Tengkulak pun memberikan harga yang sangat rendah, di bawah modal yang dia sudah kerjakan. Akhirnya dia berdoa, ya Tuhan, berikanlah hamba-Mu petunjuk-Mu agar kami tidak salah langkah. Nah, petani tersebut terus mendengarkan informasi. Pada suatu hari dia mendengar berita tentang betapa banyak orang yang tak punya atau orang-orang miskin tidak bisa membeli makanan karena mereka tak mampu lagi membeli lauk atau sayur. Akhirnya petani ini memiliki keyakinan untuk menjual semua sayuran itu. Namun ia menjual semua sayurnya bukan kepada manusia, melainkan kepada pemilik rezeki, yaitu kepada pencipta manusia. Dengan mantap ia berkata, aku akan menjual semua sayur ini kepadamu Tuhan. Jika semua pasar tidak mampu membeli dengan harga yang pantas, maka aku yakin Engkaulah yang sanggup membayar dengan harga terbaik. Aku akan panen semuanya dan aku jual kepadamu. Nah, akhirnya petani ini memanen semua sayurnya. Dia jual, dia berikan kepada rumah sakit, kepada panti-panti jompo, kepada puskesmas, kepada masjid, kepada pemulung-pemulung, kepada anak-anak yatim, kepada semuanya yang
yang memerlukannya. Selepas membagi-bagikan itu semuanya, badan petani ini terasa lelah, kakinya pegal, sakit semuanya. Namun entah bagaimana, hatinya bahagia. Tidak ada sedih, tidak ada khawatir, tidak ada penyesalan atas kekonyolan yang ia kerjakan bersama keluarganya seharian ini. Hati petani ini bahagia, saudara-saudara, karena dia sudah menjual hasil panennya kepada Tuhan lewat rumah sakit. Dia berikan kepada rumah sakit, panti jompo, dan semuanya yang membutuhkannya, orang-orang miskin. Nah, kalau orang-orang ini bertanya, berapa harga sayurnya, Pak? Petani ini menjawabnya, sudah dibayar lunas. Ada yang membayarnya, saya hanya memberikannya, saya hanya mengantarkannya. Nah, saudara-saudara, selang berapa waktu petani ini ada yang nelpon, minta nomor rekeningnya. Orang penelpon ini ngomong, Bapak, saya mau mentransfer uang agar Bapak bisa kembali bertani, bisa membeli bibit dan bertani kembali. Nah, orang ini mentransfer uangnya, saudara-saudara, 10 juta. 2 kali lipat dari keuntungan yang diperhitungkan para petani tersebut. Nah, saudara-saudara, demikianlah Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya dalam kelemahan, dalam kebingungan. Tuhan akan menggantikan semuanya perbuatan baik yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tapi saudara-saudara, bukan berarti kita harus berdagang kepada Tuhan. Tidak, kita tidak boleh berdagang sama Tuhan. Karena yang mempunyai bumi segala isinya dan dunia ini adalah Tuhan. Seperti di Mazmur 24 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, amin. Tuhan yang mempunyai. Jadi kita tidak berdagang, tapi tugas kita adalah melakukan perintah Tuhan, yaitu memberi. Memberi kepada siapa? Memberi kepada orang-orang yang perlu kita beri, seperti orang miskin, orang-orang janda miskin, anak-anak yatim. Nah, itu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Karena dengan memberi, kita akan merasa bahagia. Begitu juga dengan orang yang kita beri, orang tersebut akan lebih bahagia. Yang lemah akan menjadi kuat karena kita sudah memberinya. Nah, saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Terus bagaimana juga manfaat kita memberi? Nah, manfaat kita memberi seperti di Galatia 6:9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Seperti petani tadi, saudara-saudara. Petani sudah menabur, sudah memberi kepada panti jompo, kepada rumah sakit, dan yang lain-lainnya. Pada waktunya, kita akan menuai dari hasil perbuatan kita. Petani tersebut sudah memberi, dan petani tersebut akhirnya sama Tuhan dikembalikan 2 kali lipat. Amin, saudara-saudara. Nah, jangan jemu-jemu kita memberi, karena pada waktunya kita akan menuai 2 kali lipat yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan pelajaran pada hari ini untuk selalu memberi kepada orang yang lemah. Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan, agar hanya nama-Mu dipermuliakan.
Beri kami kemampuan untuk memberi dengan tulus hati, memberi hanya dengan nama-Mu, memberi tidak ada pamrih apapun. Beri kemampuan itu ya Tuhan Yesus, agar nama-Mu dipermuliakan, agar banyak orang-orang yang merasa bahagia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.